Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah menyelesaikan rekomendasi terkait pengaduan sejumlah mantan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Rencananya, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hasil rekomendasi Komnas HAM yang menyebut ada pelanggaran HAM pada tes wawasan kebangsaan tersebut mendapat tanggapan keras dari aktivis HAM yang juga Ketua Setara Institut Hendardi. Hendardi menegaskan semua pegawai KPK wajib lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat ahli status kepegawaian. Dasar kewenangan Komnas HAM ini yang didasari pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia memang memberikan kewenangan bagi pengkajian dan pemantauan, dan pada dasarnya pengkajian maupun mengkaji dan memantau itu ya siapa saja boleh melakukan itu ya. Namun kalau itu dilakukan oleh institusi negara tentu harus ada dasar kewenangannya. Ya, harus ada dasar kewenangannya. Dan kalau jika tidak ada kewenangannya, produk itu bisa dianggap sebagai tidak berdasar atau baseless ya. Dan ini hanya buang-buang waktu. Nah, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini bukan produk hukum tentu saja ya, bukan produk hukum yang bisa dilanjutkan oleh penegak hukum ya, artinya bukan suatu produk pro justisia yang bisa dilanjutkan oleh ini. Nah, hasil kerjanya itu rekomendasi, dan rekomendasi ini silahkan saja mau diberikan kepada pemerintah, pada parlemen dan sebagainya ya. Itu yang ingin saya tanggapi dari secara normatif. Namun saya ingin ingatkan bahwa satu hal, Komnas HAM memang sejak awal, dari semula secara sadar ini sudah menunjukkan sebetulnya ketidaknetralannya ya, tidak netral. Ini terbukti dari berulang kali di dalam laporan ini, kemudian dibuktikan di dalam laporannya Komnas HAM ini berulang kali mengatakan bahwa penyingkiran ke 70 lebih pegawai KPK itu karena tudingan atau labeling terhadap mereka sebagai Taliban dan sebagainya ya. Ini mengherankan ya menurut saya ya. Bagaimana misalnya KPK bisa berkesimpulan atau dituduh berkesimpulan bahwa mereka Taliban dan kok bisa KPK begitu gegabah misalnya menuruti saja berita dan desas-desus tersebut. Ini kan soal Taliban ini tidak pernah saya baik itu KPK atau BKN ya sebagai institusi resmi atau institusi lainnya yang terkait dengan ini, tidak pernah ada yang mengatakan itu Taliban. Bahwa itu merupakan desas-desus di masyarakat sejak dulu dan berkembang di masyarakat dan dikuatkan oleh ulah mereka sendiri yang datang ke PGI untuk menyatakan bahwa mereka seolah-olah bukan Taliban, datang ke MUI ya semacam itu, menggunakan lembaga-lembaga agama, itu mereka sendiri. Dan sekarang Komnas HAM memperkuat itu dengan seolah saya nggak tahu siapa yang dituding ya, bahwa ada yang menyatakan seolah-olah institusi lain yang menyatakan mereka Taliban. Ya, tidak ada sampai sejauh ini yang bahkan pansel dulu, saya kan di pansel KPK. Ya, kita tidak pernah menyatakan ada yang Taliban atau tidak gitu. Nah, ini yang kemudian saya kira tidak ada satupun lembaga yang memberikan label semacam itu. Justru dengan Komnas HAM menyatakan di dalam kesimpulannya atau rekomendasinya semacam itu, ya, dan melabeling mereka dengan Taliban itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang melabel dulu siapa harus diberitahu oleh mereka. Jangan nuding tapi nggak jelas siapa yang mereka tuding. Ya, kapan ada institusi negara yang menyebut mereka sebagai Taliban misalnya, ya. Itu bahwa itu desas-desus di masyarakat sejak dulu itu tidak kita tampik. Itu kenyataan bahwa ada desas-desus semacam itu. Tapi mereka tidak bisa menuding institusi negara melakukan itu. Apakah itu KPK atau siapapun. Nah, jadi saya kira
Komnas HAM sejak awal ya sudah sadar, dengan sadar ini memang tidak netral, mau mengarahkan pada hal-hal semacam itu yang tidak juga diucapkan sebetulnya. Pernyataan Presiden dan Mahkamah Konstitusi menyangkut tidak merugikan pegawai, tidak boleh merugikan pegawai, ini diartikan secara sempit oleh mereka ya. Ini tidak bisa diartikan begitu saja adalah sekedar pengalihan status kepegawaian. Tidak merugikan di dalam pernyataan itu harus dibaca di dalam pengertian adalah sepanjang yang bersangkutan itu memenuhi persyaratan ya tertentu, maka dia tidak boleh dirugikan. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan tertentu, ya itu konsekuensinya gitu. Dan harus juga diingat bahwa ini adalah bukan sekedar pengalihan kepegawaian biasa apa yang terjadi di KPK. Ini adalah pengalihan menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) ya. Jadi bukan pengalihan pegawai negeri biasa. Nah, menjadi pegawai negeri itu tentu saja dimanapun di dunia ini memerlukan persyaratan yang tersendiri dari pegawai non negeri ya, non negeri. Salah satu pembedanya adalah mereka yang menjadi pegawai negeri ini tentu saja harus menunjukkan kesetiaan dan dukungan terhadap ideologi negara, kemudian terhadap konstitusi, kebinekaan dan juga NKRI. Itu jelas ya. Nah, itulah sebabnya mengapa diperlukan tes wawasan kebangsaan. Yang dilakukan bukan tes wawasan tipikor, karena mereka sudah pintar soal itu. Ya, yang dilakukan dalam ini untuk menjadi pegawai negeri, ASN, itu adalah tes wawasan kebangsaan. Saya kira semua orang juga tahu itu ya, dan bukan tes yang menyangkut skill atau kompetensi. Ya, nah salah besar kalau mengatakan bahwa tes yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan kepada BKN dan lain-lain itu seharusnya hanya menyangkut hal-hal sesuai dengan tugas pemberantasan korupsi. Itu nggak perlu dites lagi mereka, karena mereka memang sudah bekerja di situ bertahun-tahun, rata-rata ya sudah ahli di dalam ini. Yang ini kan mau menjadi pegawai negeri, pengalihan dari non negeri menjadi pegawai negeri. Yang dites tentu saja adalah wawasan kebangsaan ya. Jadi saya kira ini agak gegabah kalau kemudian Komnas HAM menyatakan juga bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dalam ini, dan dan juga begini, agak gegabah mengatakan bahwa semua yang menyangkut pengaturan pengalihan status kepegawaian ini seolah-olah merupakan ranah hak asasi manusia. Tidak, ini ranah administrasi negara. Negara dan institusi negara ini mempunyai kewenangan untuk menentukan syarat-syarat seseorang untuk kalau hendak menjadi aparatur sipil negara. Dan menjadi aneh ketika Komnas HAM dan juga Ombudsman misalnya ya menyatakan bahwa negara dan institusinya tidak boleh melakukan seleksi dan tes. Itu tercermin dari pernyataan ahli misalnya ya. Menjadi komisioner Komnas HAM ya perlu seleksi meskipun mereka sudah menjadi rekam jejaknya puluhan tahun atau tahunan sebagai penggiat hak asasi manusia. Begitu juga di Ombudsman gitu ya. Jadi jangan ngawur ya. Mengapa? Sederhana saja ini. Pertanyaan mengapa gitu ini? Perlu seleksi ini? Sederhana. Karena sekarang mereka itu kan mendapat pembiayaan dari negara. Ya, wajar saja negara melakukan semacam seleksi terhadap ini ya. Apalagi dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai KPK yang sebelumnya bukan pegawai negeri menjadi sebelumnya bukan pegawai menjadi ASN, menjadi pegawai negeri ya. Nah, ada juga Komnas menyatakan bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dalam
kebebasan berorganisasi ya, dan berpendapat dan berkumpul dengan mereka membentuk wadah pegawai KPK ya, sesuai undang-undang ASN. Saya mau terangkan pada mereka supaya mereka ngerti, organisasi atau wadah kepegawaian itu, kepegawaian aparatur sipil negara itu yang dikenal hanyalah Korpri. Itu undang-undang, bukan saya, undang-undang yang menyatakan ya. Karena itu tidak ada dualisme dan dalam organisasi kepegawaian ya. Wadah yang telah sebelumnya harus dilebur, wadah yang ada sebelumnya itu mesti dilebur ya, dan ditata ulang kemudian diintegrasikan di dalam Korpri. Itu bukan mau saya, maunya undang-undang ya. Kecuali mereka bekerja di LSM atau mereka di serikat menjadi buruh, menjadi petani atau menjadi wartawan ya, mereka bisa membuat serikat-serikat sendiri. Mereka ini bukan satu rekomendasi mereka bukanlah, ini kan pemantauan dan pengkajian. Sekalipun itu dasarnya mereka lakukan ini adalah Undang-Undang Komnas, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi itu bukan merupakan suatu proses pro justisia ya. Karena itu ya tidak perlu mau ditindaklanjuti apa. Ini bukan fakta-fakta yang bisa ditindaklanjuti di dalam konteks pro justisia ya. Kalau mereka menekan presiden untuk mengambil alih dan sebagainya, saya kira mereka dan juga ORI ya, Komnas HAM dan ORI sedang membuat presiden seperti keranjang sampah. Semua disuruh urus sama presiden hanya untuk ngurusin 51 atau kurang dari 51 orang, kurang dari 5,4% yang tidak lulus ya. Dan meluluskan atau katakanlah meminta untuk mereka diluluskan ya, itu 5,4% itulah yang tidak adil. Bagaimana nasib yang 1.000 lebih? Apa yang dinyatakan oleh Komnas HAM itu ya silakan aja, mau disampaikan presiden, mau disampaikan DPR, tapi saya ingin tanggapi bahwa ke-11 pelanggaran hak asasi manusia yang dinyatakan oleh Komnas HAM itu tidak berdasarkan data yang valid dan objektif. Kenapa saya sebut begitu? Bahkan beberapa di antaranya dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia hanya kesimpulan induktif ya. Apa maksudnya kesimpulan induktif? Yaitu kesimpulan hanya berdasarkan pada 1-2 insiden ya, kemudian digeneralisir tanpa melihat konteks peristiwa secara keseluruhan, sehingga ini terlihat sebagai klaim ya, klaim yang terjadi seolah-olah ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah merupakan logika kesimpulan yang meloncat ya, dan tidak memiliki dasar argumen yang kokoh ya. Sebaiknya justru Komnas HAM saya kira ya kembali berorientasi pada perlindungan dan perlindungan hak asasi manusia ya, sebagaimana mandatnya ya. Dan karena justru saya lihat bahwa dengan rekomendasi Komnas HAM ini ya, Komnas HAM yang periode 2017 sampai 2022 ini bisa dikatakan miskin prestasi ya, itu rajin mengambil peran-peran hero seolah-olah ya, yang dalam kasus-kasus yang populer ya. Saya pernah bilang apa mereka pengen jadi bintang film ya. Jadi saya kira tidak perlu mengambil peran-peran hero ya, yang ini tugas mereka bukan di situ ya. Fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia yang nyata ya dan bisa diselidiki oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu justru tidak terdengar ya dikerjakan oleh mereka, malah mengambil kasus-kasus yang kontroversi dan populer semacam ini hanya yang jelas mereka tidak bisa juga menindaklanjuti ini ke tingkat pro justisia ya. Dan karena itu saya sebutkan bahwa Komnas HAM memang cukup gigih dan giat ya menyusun tumpukan kertas sebagai hasil
kerja lembaga negara ini, tetapi miskin dengan terobosan-terobosan dalam konteks standar norma terkait dengan tata kelola pemerintahan, pengaruh utamaan hak asasi manusia dalam tata kelola pemerintahan ini juga tidak banyak hasilnya. Yang kedua, rekomendasi-rekomendasi yang dilakukan selama ini dalam berbagai kasus atau berbagai persoalan menyangkut hak asasi manusia juga tidak memberikan dampak apa-apa menurut saya pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi khususnya kalangan marginal, kalangan rentan, masyarakat adat, atau kemudian orang yang terdiskriminasi dan kelompok kepercayaan dan lain-lain. Mereka lebih baik bekerja di situ daripada melakukan hal-hal yang sifatnya seolah-olah mencari panggung ya untuk show ya yang dan terimbas pada ini orang genderang yang dimainkan oleh 51 orang lagi. Kurang dari 51 orang ini ya. Yang saya ingin katakan sekali lagi bahwa mereka kurang dari 5,4%. Ya, apapun tidak adil untuk menjadikan mereka kembali sebagai pegawai KPK. Sekalipun katanya ada tuntutan sekian ratus orang dan sebagainya, itu klaim. Ya, begitu mau dilantik, dipanggil-panggili, karena datang semua mereka, ya kan? Jadi jangan main politik, jangan klaim terus. Ya, ini udah harus di stop dari orang-orang di KPK yang tidak lulus ini.